Hipertensi disebut sebagai pembunuh diam-diam karena sering timbul tanpa gejala. Hipertensi dapat mengakibatkan kerusakan pada otak, mata, jantung, pembuluh darah, ginjal, bahkan mengakibatkan kematian. 1 dari 5 orang dewasa di seluruh dunia menderita hipertensi. Karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana penanganan hipertensi hingga tuntas. Dok, terkait perubahan pola hidup, pasti banyak nih pertanyaan-pertanyaan tentang makanan. Nah, salah satunya kerupuk. Di VT Dokter juga udah pernah dijelaskan ya dok ya, tentang si kerupuk ini. Nah, kerupuk kan sering jadi pelengkap makanan dan wajib tuh ada ya, apalagi kalau makanannya ketoprak, pasti ada pelengkapnya si kerupuk. Makannya soto ada kerupuk, makannya gado-gado ada kerupuk. Bener nggak sih dok, untuk kerupuk ini bisa meningkatkan tekanan darah? Kerupuk itu dia sebetulnya sifatnya kan kandungan garamnya cukup tinggi ya, dia asin ya. Sehingga kalau kita mengkonsumsi apapun yang asin, mau kerupuk itu mau gorengan yang asin, mau makanan kaleng yang asin, maka karena dia tinggi garam, dia akan menahan cairan sehingga berisiko untuk meningkatkan tekanan darah. Nah, seringkali kan ini ya Bu Erni, banyak hal-hal yang kita itu tidak sadari karena itu sudah menjadi sesuatu yang wajar di dalam pola kehidupan kita, gitu kan? Jadi kita tuh nggak ngeh kalau misalnya itu tuh bisa mengakibatkan tekanan darah jadi nggak terkontrol. Misal rokok nih gitu, kan kalau misalnya nggak paham tuh ya nggak akan langsung bisa mengkaitkan gitu loh. Kalau aku merokok tensiku sukar turun, itu kan masih belum common sense ya. Orang cuma tahu darah tinggi ya harus konsumsi obat. Kalau minum obat nggak teratur tensinya nggak turun. Padahal ada kebiasaan misalnya kayak tadi makan makanan yang salah, makannya senengannya sama ikan asin nih misal. Terus minumnya selalu kayak teh hijau gitu, itu kan bisa meningkatkan tekanan darah ya. Ya kalau kopi semua tahu lah, tapi kalau teh itu kan nggak banyak yang aware. Iya. Jadi memang ini bisa ya, makan kerupuk itu bisa meningkatkan tekanan darah. Nah, masih terkait makanan nih dok, ini juga yang paling sering banyak nih pertanyaan tentang masalah daging merah. Contoh paling sering kan mau Idul Adha. Nah, makan daging kambing, sate kambing. Nah, betul nggak daging merah itu juga menyebabkan tekanan darah naik dok? Ya. Kalau misalnya ditanya apakah semua daging merah akan menyebabkan tekanan darah naik, ya selama dia tidak berlemak dengan porsi yang secukupnya, karena itu protein ya, dan cara pengolahannya benar, sebetulnya nggak apa-apa, masih boleh konsumsi. Nah, seringkali masalahnya orang mengkonsumsi daging merahnya ini bagian daging merah yang berlemak gitu kan. Daging merahnya ini konsumsinya misalnya dimasak dengan santan, cara pengolahannya salah, kemudian menggunakan garam yang tinggi. Jadi hal-hal seperti itu akan berisiko untuk semakin meningkatkan tekanan darah. Kenapa? Katakan kolesterol di dalam daging yang kita masak dengan santan itu kan otomatis semakin meningkat ya. Nah, jadi kebayangkan sudah tekanan darahnya tinggi di dalam pembuluh darah itu, kalau kolesterolnya tinggi dia malah akan nempel di dinding pembuluh darah, berisiko untuk meningkatkan tekanan darah. Tapi kalau kita makan dengan pengolahannya yang betul, maka ya tetap kita akan butuh protein, nggak masalah gitu loh. Iya. Misal ya Mbak Erni, orang sebetulnya tahu nggak kalau misalnya kita konsumsi ayam nih, ayam itu kan juga boleh kan untuk pasien-pasien dengan darah tinggi, sebetulnya nggak apa-apa. Ayam yang direbus dan ditumis itu akan beda dengan ayam yang digoreng kemudian dimasak dengan santan, ya kan? Itu kan pasti beda ya. Kalau misalnya yang suka makan di makanan Padang tuh tahu sendiri ya masakan di sana seperti apa, itu kan garamnya tinggi, santannya banyak. Nah, kalau yang seperti itu ya jangan. Tapi kalau misalnya ayamnya dengan model yang direbus kemudian dikasih bumbu sedikit gitu tuh kan aman. Iya. Nah, jadi penderita hipertensi ini harus membatasin berapa dok batasan garamnya nih untuk penderita hipertensi?
Kalau menurut teori sih dalam masakan tuh paling enggak supaya aman ya 1 sampai maksimal 2 sendok teh garam sehari. Tapi itu kan kayaknya membuat masakan tuh jadi terasa hambar ya. Jadi kayak nggak enak gitu ya. Jadi biasanya pasien-pasien kalau tinggal serumah sama pasien yang darah tinggi, mereka akan milih garam yang misalnya lebih rendah ininya ya, tipe garamnya tuh yang lebih rendah kayak misalnya Himalayan salt itu lebih aman. Ada garam-garam khusus sekarang untuk pasien-pasien hipertensi. Kemudian bisa juga cara masaknya itu dipisah. Jadi yang makanannya semua nggak pakai garam, nanti garamnya tergantung orang yang mau makan. Jadi untuk pasien yang suka agak asin ya, kalau dia nggak ada darah tinggi dia boleh konsumsi nambahi sendiri garamnya. Jadi caranya seperti itu. Kembali lagi, garam itu kan dia sifatnya asin ya, dan asin itu akan menarik cairan. Contoh gampangnya gini lah teman-teman. Teman-teman tuh kan pasti suka mie ya. Semua di sini orang Indonesia kan suka mie ya, mie kuah gitu-gitu. Itu kan yummy banget ya Mbak Erni ya. Tapi pernah perhatiin nggak kalau kita konsumsi kayak gitu 2-3 bungkus, besok tuh muka tuh rasanya odem kayak bengkak. Pernah perhatiin nggak? Nah, itu menunjukkan karena cairan tuh ditahan sehingga pagi tuh kelihatan muka kita tuh kayak puffy gitu loh. Kalau kita makan yang namanya kayak gitu malam-malam, perut itu bisa kelihatan pagi tuh kelihatan menggembung, begah karena kan narik cairan. Coba deh nanti teman-teman perhatiin. Nah, tapi ada triknya sih sebetulnya cara makannya ya supaya selamat. Nah, gimana Kalau dong? gimana gitu ya. Jadi kalau saya tuh misalnya kalau kepepet nih pas lagi nggak ada mbak di rumah dan sebagainya, itu kan makanan penolong banget ya, muales belanja dan sebagainya ya, pakai kayak gitu direbus. Kemudian saya usahakan nggak akan makan kuahnya terlalu banyak ya, jadi diambil isinya aja. Jadi benar-benar sangat ditiriskan supaya minimal garamnya tuh nggak terlalu banyak. Yaitu adalah salah satu cara untuk mengatasi ya, jangan dihabisin semua sekuahnya, karena kalau kita makan semua sekuahnya habis gitu tuh garamnya tinggi banget. Porsinya juga ya dok ya, jangan ambil yang jumbo juga atau 2 Paruhan bungkus lagi. Harus paruhan itu, 1 dibagi 2. paruhan ya. Iya, yang penting udah ikut menikmati. Oke. Nah dok, gimana nih tadi dengan kopi? Mungkin masih banyak yang belum tahu juga, kopi dan teh juga tadi sekalian dok. Apakah salah satu memicu hipertensi? Tadi dokter juga menyebutkan teh hijau juga. Silakan dok. Iya, kopi, teh, kemudian ada obat-obat tertentu tuh bisa malah mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh darah. Terus buat teman-teman yang nge-gym itu kadang ada komponen yang di dalam, kan ada sih biasanya kan minum konsumsi protein dan sebagainya itu ada bahan-bahan tertentu yang malah bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi hal-hal semacam itu harus diwaspadai. Biasanya kalau misalnya suka ngopi banget, dok aku nih nggak bisa loh dok, kalau misalnya walaupun aku darah tinggi nggak minum kopi, terus aku harus gimana gitu kan. Ya kembali lagi cara ngakalinya gimana. Misalnya dosis kopinya dikurangi, jangan terlalu banyak, dibuat lebih encer gitu ya. Atau decafeinate, yang sekarang tuh kan decafeinnya tuh kan ada ya, maksudnya kafeinnya direndahin, itu ada tipe-tipe kopi yang kayak gitu loh. Jadi kita mencari pengganti replacement yang lebih aman gitu. Ya. Artinya kopi, teh ini mengandung kafein. Kafein itu dapat vasokonstriksi, menyempitkan si pembuluh darah ya dok ya. Sehingga tekanan darah bakal naik. Betul. Iya. Oke, sekarang kita ke tadi udah pola makan, sekarang pindah ke gaya hidup yang lain. Nah, dok, tadi mungkin di awal sahabat-sahabat Nutrimax nih belum pada ngeh tentang yang namanya si antioksidan tadi. Dokter bilang memang betapa pentingnya si antioksidan ini. Nah, sebetulnya dok, tadi ada radikal bebas, ada oksidatif stres. Apa sih si antioksidan ini dan peranannya, boleh dijelaskan sekali lagi dok? Ya, jadi kalau sekarang penyakit itu kan macam-macam ya, namanya penyakit metabolik. Jadi
Kalau sekarang ini kita belajar penyakit metabolik terkait darah tinggi, tapi ada penyakit metabolik yang lain kan, misalnya diabetes, kemudian kolesterol. Nah, yang menarik adalah sekarang keluar penelitian yang menunjukkan bahwa semua penyakit metabolik itu terkait dengan stres oksidatif yang meningkat. Di mana stres oksidatif itu akan merusak sel, merusak pembuluh darah. Jadi, kita ini kan tinggal di dalam lingkungan di mana stres oksidatif banyak ya. Gampang wes contohnya, kita keluar jalan raya nih, lagi kalau misalnya di Jakarta banyak mobil gitu kan, itu adalah bentuk daripada stres oksidatif yang mencetuskan radikal bebas. Radikal bebas itu dia bisa masuk ke dalam tubuh, nempel ke sel, mengubah susunan daripada sel tubuh manusia. Makanya kemudian dengan gaya hidup yang seperti ini, kita itu lebih gampang, kita yang di kota ya, lebih gampang untuk terkena penyakit yang macam-macam dibanding orang-orang yang tinggal di desa. Udaranya kan fresh, ya kan. Makanya kan kalau orang-orang tinggal di desa itu kan hidupnya sampai lama, sampai tua gitu kan. Beda dengan yang di kota-kota dengan polusi yang tinggi, itu oksidatif stresnya banyak. Kedua, misalnya dari pola pengolahan makanan. Kelihatannya kita makan nasi sama tahu ya Mbak Erni ya, makan misalnya di pinggir jalan. Tapi teman-teman pernah nggak coba-coba iseng lihat minyaknya? Ya, itu kalau kita perhatikan minyaknya tuh nggak terima hitam lagi, oh hitam gitu ya. Kalau bahasa Surabaya hitam sorong. Jadi benar-benar gelap, dan itu menunjukkan bahwa semakin gelap warna minyaknya, oksidatif stresnya kan semakin banyak ya, dan itu akan merusak sel. Makanya kita butuh sesuatu untuk melawan itu, namanya antioksidan, antioksidatif stres gitu. Tipenya macam-macam ya, tapi yang paling kuat, yang paling powerful itu salah satunya adalah glutathione gitu. Ya. Wah, ini menarik ya. Jadi orang kota sama orang yang tinggal di pedesaan sama-sama makan nasi pakai tahu ya, itu beda loh. Radikal bebasnya tinggian yang tahu yang di kota ya, karena tadi minyaknya coba kita perhatiin. Bener sih, banyakan orang-orang yang kena penyakit-penyakit tadi yang termasuk tadi penyakit metabolik ya, lebih tinggi di perkotaan ya. Jadi kita harus menghindari, tapi nggak bisa dihindari, namanya udah hidup di kota dok. Keluar tadi mobil-mobil udah banyak, belum lagi sekitar kita banyak orang merokok, belum lagi tadi dari makanan, makanya butuh yang namanya antioksidan gitu ya dok ya. Betul. Nah sebetulnya antioksidan ini ada nggak dok di dalam tubuh kita gitu loh? Kenapa kita harus butuhnya dari luar? Sebetulnya ada alami di dalam tubuh, cuman kalau dibandingkan dengan jumlah radikal bebas yang ada di luar itu ya tentunya jumlahnya akan sangat kurang ya kalau dibandingkan dengan oksidatif stres yang sangat berlebihan di luar. Makanya kita butuh tambahan suplementasi dari luar. Plus biasanya kalau kita sudah semakin tua, yang namanya produksi daripada antioksidan itu akan semakin berkurang. Ya, jadi misalnya kayak liver itu kan dia membentuk bahan-bahan seperti itu. Cuman kan dengan kita tambah usia dan gempuran yang namanya oksidatif stres yang di luar ya kalah jumlahnya. Makanya lebih baik kita menambahkan dari luar, atau misalnya nih kita bisa dapat gampang dari sayur dan buah gitu. Tapi kan pertanyaannya sayur dan buah seberapa banyak untuk mendapatkan kadar antioksidan yang kita butuhkan. Contoh gampangnya kalau suka makan jeruk gitu ya, kemudian jeruk itu kan sumber flavonoid juga ya. Flavonoid itu antioksidan yang baik. Kemudian kayak misalnya buah-buah yang warna ungu kayak manggis, nah itu kan sumber daripada antioksidan juga. Kemudian kalau yang glutathione itu sebetulnya banyak di brokoli ya, tapi mau seberapa banyak gitu kita makan brokoli. Kalau ada yang simple gitu kan, kalau pagi tuh cepet ya Mbak Erni ya, langsung lek gitu. Iya. Jadi di dalam tubuh kita sebetulnya ada, tapi lebih banyak radikal bebasnya nih. Artinya tetap butuh tambahan, begitu ya dok ya. Ya. Terus
tambahannya ini bisa didapat dari makanan sehari-hari, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, poinnya adalah tadi harus seberapa banyak nih. Nah, itu dia ya. Nggak mungkin juga kita tiap hari makan jeruk 1 kilo atau makan brokoli itu 5 mangkok gitu. Aduh, ya. Artinya berarti kita butuh yang namanya food supplement antioksidan. Oke. Nah, ini menarik sekali, Dok. Jadi penderita hipertensi tadi butuh banget yang namanya antioksidan ya, Dok ya. Apakah bisa, Dok, pembuluh darah yang tadi udah nggak smooth lagi bisa balik ke smooth atau mencegah supaya nggak bertambah rusak, Dok, fungsi si antioksidannya? Jadi